Iya. Ya, jadi memang betul ya kata Mas Haru tadi, ini akan mewakili banyak orang. Pertanyaannya kan bagaimana kita bisa menekan pengeluaran di saat sulit seperti ini. Betul. Nah, yang pertama yang jelas ya, belanjakanlah uang yang kita punya itu pada hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok saja. Ya, seperti pangan, sandang, dan papan. Ya, pangan ya makanan, mau nggak mau. Sandang ya baju, nggak mungkin kita pakai baju robek-robek, kan gitu. Papan, mungkin kita lagi ngontrak, ya tabung uang untuk ngontrak, kan gitu. Atau mungkin kalau mau beli rumah, beli tanah, ya tabung untuk keperluan itu. Iya. Ya, nyewa kos gitu ya. Ya harus untuk itu. Jadi pangan, sandang, dan papan ya. Jangan belanja untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Titiknya pertama itu. Yang kedua, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, kerjakan sendiri. Dan pakailah prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, misalnya untuk pendidikan, kalau memang nggak punya uang, ya udah tidak perlu menyekolahkan anak di sekolah yang mahal biayanya. Istilah sekarang pakai banyak ini terpadu ya, terpaksa pakai duit. Nah, jadi kayak pendidikan di rumah atau biasa dikenal dengan homeschooling ya, itu dengan berbasis pembinaan akidah Islam ya, berbasis pada kepribadian yang Islam yang baik, itu bisa menjadi alternatif solusi. Nah, untuk mendapatkan metode pembelajaran yang baik, itu bisa berkonsultasi dengan ahlinya ya, dalam hal ini yang sudah berpengalaman, yang memegang konsep homeschooling berbasis akidah dan kepribadian Islam. Terus untuk kesehatan, nah kesehatan ini penting untuk dijaga. Dengan cara apa? Sering berolahraga. Ya, olahraga nggak harus yang mahal-mahal ya. Mahal, betul. Main golf misalnya. Nah, olahraga ya jalan ya, senam gitu. Itu kan termasuk yang murah ya. Murah, betul. Lari kan gitu ya. Kan ada lagunya tuh, lari pagi. Nah, terus makanan, dijaga makanan yang masuk. Jangan suka jajan di sembarang tempat, kena debu, kena macam-macam. Kalau perut nggak lagi siap makan yang pedas-pedas, ya cari penyakit namanya itu. Betul. Minum es, ya airnya mentah lagi kan itu. Kasih pewarna baju kan itu, bukan pewarna makanan. Nah, ini berbahaya. Jadi jaga makanan yang masuk. Dan yang ketiga, sering berpuasa, insya Allah akan sehat. Sering berpuasa itu, selain juga hemat kan gitu. Iya. Yang ketiga, jaga keamanan dengan menutup peluang-peluang kejahatan yang mungkin terjadi di sekitar kehidupan kita. Naruh handphone, jangan sembarangan. Handphone kan gampang dicolong, ya kan? Iya. Sering kan terjadi kehilangan handphone? Iya, sering. Nah, terus apa lagi? Naruh kendaraan, jangan sembarangan. Masukkan kalau perlu, udah dimasukin kunci lagi kan gitu. Jangan nggak apa-apa, kendaraan sebentar, paling 5 menit saya udah keluar ya, 5 menit itu kalau bagi orang yang nggak pengalaman memang terlalu cepat, tapi bagi yang berpengalaman itu terlalu lama. Karena setengah menit pun cukup untuk nyolong kendaraan ya. Betul. Jadi lakukan itu pencegahan ya. Tetapi perlu disadari juga bahwa keadaan ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Ya, kenapa? Karena membuat hidup ini tidak sempurna. Ya, kita harus mengubah keadaan ini menjadi keadaan yang Islami. Sebuah keadaan di mana kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier terpenuhi dengan baik. Ya. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan itu terpenuhi. Kalau tadi kan usaha pribadi ya, yang seharusnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu selain pribadi kita mengusahakan juga, tapi yang paling besar itu tanggung jawab negara. Gitu. Jangan sampai di pasar terjadi kecopetan, berarti polisinya kurang dong kan gitu. Iya, betul. Jangan sampai orang nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena itu tadi nggak disediakan sekolah yang gratis. Ya. Banyak orang akhirnya sakit nggak ke dokter. Kenapa? Karena dikuasai swasta. Sekarang itu kesehatan, rumah sakit itu menjadi bisnis yang menggiurkan di Indonesia ini. Dan seharusnya pemerintah yang mengelola itu semua sehingga warga negaranya baik yang kaya maupun apalagi yang miskin ya, itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan gratis. Nah, apa yang bisa dilakukan agar kondisi ini bisa terpenuhi?
mau nggak mau dengan upaya dakwah, hanya menyeru, hanya mengajak secara gencar dan semakin gencar agar cara berpikir umat, baik yang rakyat jelata maupun penguasanya, itu bisa berpikir dengan cara yang islami, berpindah dari cara berpikir yang tidak islami, misalnya itu tadi, wah rumah sakit ini banyak orang sakit nih sekarang nih, ya yang miskin, yang kaya pada sakit semua, kesempatan. Banyak orang stres, banyak orang gila. Terus sekarang banyak orang gila loh, gara-gara ini apa BBM naik nih, orang gila meningkat, orang stres meningkat. Wah ini berarti cocok nih bisnis rumah sakit gila. Terus bisnis apa? Tapi dibisniskan, misalnya loh ya, si penguasanya berpikir seperti itu, tidak berpikir wah ini rakyatku stres nih gimana nih. Harusnya kan itu tanggung jawab saya. Hanya udahlah saya buat rumah sakit gratis. Toh ini juga ulah saya sendiri kan gitu. Saya harus bertanggung jawab menyehatkan masyarakat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Nah, jadi penguasanya berubah. Ya, berpindah dari cara berpikir kapitalistik yang semua didapat, wah ini bisa jadi duit nih, Nah, bisa diporotin nih menjadi wah ini salah saya harus mengganti kesalahan saya, menutupi kesalahan saya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau rakyatnya, penguasanya itu didakwai, oh ternyata sistem Islam itu begitu, ya insya Allah keadaan akan berubah. Tapi kalau tidak ada dakwah, ya seolah-olah ini keadaan yang tidak ada jalan keluarnya. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana tentang makan dari uang judi serta warisan harta dari non-muslim? Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sahabatku, inilah ringkasan perasaan Bunda yang pernah kau titipkan padaku, secara langsung atau melalui surat dan email. Maaf, Tufel hanya bisa menjawabnya melalui syair sederhana lagu ini, sekedar meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Yo, tetap semangat. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Pada setapak kehidupan ketika kau bersedih, senandung cerita lirih hati yang tak bertepi. Pada dimensi sajak hari yang terlalu dingin, ketika kesepian menjawab rentah malam tanpa angin. Semilir hidup dan sebuah kalimat mungkin. Pada harapan ketika jiwa harus tetap berdiri, membelai hidup yang tak memerlukan terima kasih. Maka maafkanlah, hadapi hidup ini apa adanya. Hidupi hidup dengan iman dan kesabaran. Enyahkan kejenuhan hidupmu, buanglah rasa cemas. Bersyukurlah seluas langit dan bumi. Tinggalkan kekosongan harimu dalam rencana esok pada kehidupan di hari yang lain. Tanyakan pada dirimu akan kesantunan yang selalu terabaikan.